Kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait contoh laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hari Orlando Ndraha dengan NIM 22011111021 dari kelas PBS IC 2020. Adapun judul laporan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh adalah peningkatan hasil belajar materi memahami dan mencipta cerita fantasi menggunakan Project Based Learning siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Tamiang Layang dengan peneliti yang bernama Siti Aminah SPD yang merupakan guru di SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Adapun pembahasan dalam presentasi kali ini terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah PTK. Yang kedua, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Yang ketiga, instrumen apa yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Yang keempat, proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus yang dilakukan. Dan yang kelima, cara peneliti dalam menganalisis data. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Nah, pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di sekolah tempat dia mengajar. Peneliti melihat hasil ulangan yang dilakukan di kelas 7C SMP Negeri 1 Tamiang Layang dan memperoleh informasi bahwa hasil belajar materi memahami dan mencipta cerita fantasi siswa belum optimal. Masih berada di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu di bawah 64. Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan faktor-faktor penyebab hal tersebut terjadi. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama, kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep bahasa Indonesia masih belum optimal. Yang kedua, pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Dan yang ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia hanya sebagai hafalan saja. Pembahasan selanjutnya yaitu apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti sudah sangat cermat dalam memilih teori yang berguna sebagai landasan penelitiannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan dicantumkannya beberapa teori pendukung penelitiannya, yaitu teori mengenai hasil belajar, teori mengenai model pembelajaran Project Based Learning, dan teori mengenai memahami dan mencipta cerita fantasi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai instrumen apa yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu ada 3 instrumen. Yang pertama, lembar tes, namun dalam laporan hasil penelitian tindakan kelas ini tidak melampirkan lembar tes yang digunakan. Instrumen yang kedua yaitu lembar observasi siswa. Bisa kita lihat di sini lembar observasi siswa yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Dan instrumen yang ketiga yaitu lembar observasi guru. Bisa kita lihat juga lembar observasi guru yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Pembahasan selanjutnya adalah proses pelaksanaan tindakan kelas di setiap siklus yang dilakukan. Pada penelitian ini hanya melakukan 2 siklus saja. Kita bahas satu persatu siklus yang dilakukan oleh peneliti. Siklus pertama dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru mempersiapkan tindakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran tipe Project Based Learning dengan materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Lalu, guru membuat lembar kerja siswa atau LKS, menyusun lembar aktivitas guru dan siswa, dan membuat tes hasil belajar. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada tahap pendahuluan, guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa, lalu melakukan ice breaking berupa menyanyi, menggali pengetahuan siswa, dan mengaitkan dengan materi pelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk pada tahap kegiatan inti, yaitu guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas siswa. Nah, selanjutnya perwakilan setiap kelompok kemudian membacakan hasil diskusi kelompok. Nah, pada tahap ini guru membiarkan siswa terlebih dahulu yang menanggapi hasil kerja kelompok lain. Dan tahap terakhir kita masuk yaitu tahap kegiatan akhir. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi. Lalu siswa melakukan kilas balik terkait pembelajaran yang baru dilaksanakan, dan siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar.
Selanjutnya masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap observasi. Pada tahap ini peneliti merekam hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan aktivitas guru. Pada siklus ini peneliti mendapatkan hasil belajar siswa pada siklus 1 dengan penerapan model pembelajaran project based learning dengan jumlah siswa 32 orang. Terdapat 27 siswa yang tuntas atau terdiri dari 84% dan yang tidak tuntas ada 5 siswa atau 16% yang tidak tuntas dengan nilai rata-rata 67,8. Aktivitas siswa secara umum memberikan tanggapan yang positif selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang, dan aktivitas guru pengelolaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe project based learning dalam materi memahami dan mencipta cerita fantasi pada siklus 1 sebesar 3,00 yang termasuk kategori baik. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, tahap refleksi. Pada tahap ini ternyata peneliti menemukan bahwa pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Peneliti menemukan beberapa penyebab hal tersebut. Mengapa terjadi? Di antaranya adalah siswa tidak fokus pada pengisian LKS, yang kedua siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran, dan yang ketiga di antara 1 atau 2 kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pelajaran. Nah, dari temuan kekurangan tersebut, maka peneliti membuat strategi baru untuk mengurangi penyebab kekurangan pemahaman siswa yang kemudian akan diterapkan pada siklus kedua. Untuk masalah yang pertama, peneliti menugaskan 3 orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis hasil kegiatan agar semua LKS terisi. Dan dengan cara demikian maka data yang terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa lebih memahami materi pengelompokan. Agar mengurangi siswa saling bermain dengan temannya. Dan sedangkan untuk masalah yang ketiga, peneliti memberikan penjelasan lebih detail tentang materi memahami dan mencipta cerita fantasi, khususnya untuk pertanyaan yang sulit atau tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus kedua. Pada tahap perencanaan, guru melakukan hal yang sama dengan perencanaan pada siklus pertama. Pada tahap pelaksanaan juga melakukan hal yang sama, namun pada tahap kegiatan inti memiliki sedikit perbedaan. Adapun perbedaannya terletak pada pembagian kelompok. Pada siklus kedua, peneliti membagi siswa menjadi 7 kelompok. Nah, pada tahap observasi, peneliti merekap hasil belajar siswa dan aktivitas guru pada siklus ini. Nah, pada siklus ini peneliti mendapatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran project based learning dengan jumlah siswa 32 orang. Terdapat 29 siswa atau 90,6% yang tuntas, dan yang tidak tuntas ada 3 siswa atau 9,4% yang tidak tuntas dengan nilai rata-rata 73,3. Dan aktivitas guru pengelolaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe project based learning dalam materi memahami dan mencipta cerita fantasi pada siklus 2 sebesar 3,25 yang termasuk kategori baik. Pada tahap terakhir yaitu tahap refleksi, pada siklus ini terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi memahami dan mencipta cerita fantasi, dan terdapat penyebab yang sama dengan siklus 1 dan terdiri dari 3 penyebab. Nah, selanjutnya peneliti memiliki strategi yang sama juga yang akan diterapkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, seperti yang terjadi pada siklus pertama. Pembahasan terakhir yaitu mengenai cara peneliti dalam menganalisis data. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM secara individual jika siswa mampu mencapai nilai 64. Ketuntasan klasikal jika siswa yang memperoleh nilai 64 ini jumlahnya sekitar 85% dari jumlah seluruh siswa, dan masing-masing dihitung dengan rumus menurut Ari Kunto pada tahun 2012 halaman 24 sebagai berikut. P sama dengan F dibagi N dikali 100%. P yang berarti persentase, F yang berarti frekuensi setiap aktivitas, dan N yang berarti jumlah seluruh aktivitas. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya terkait contoh laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya